Uang nggak pernah habis, dompet nggak pernah kosong, dan selalu ada aja rezeki yang berdatangan setelah tahu hal ini. Halo semua, welcome back my YouTube channel. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang cara menjadi magnet uang dengan mudah. Sebagai manusia, tentu kita membutuhkan yang namanya uang, karena kebutuhan kita juga bisa terpenuhi kalau ada uang. Bener sih, uang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang berasa mau mati. Bener nggak? Nah, sebenarnya selama kita ada kemauan, nggak ada ceritanya kita nggak punya uang. Karena Allah menciptakan kita itu juga udah lengkap beserta rezekinya juga. Tinggal gimana usaha kita, gimana ikhtiar kita. Dan ini beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa jadi magnet uang. Pertama, bersyukur. Salah satu kunci utama untuk menjadi magnet uang adalah memiliki rasa syukur yang tinggi. Berterima kasih atas apa yang kamu miliki saat ini akan membuka pintu rezeki dan pintu untuk menerima lebih banyak. Karena Allah itu suka pada orang-orang yang bersyukur. Kalau hal kecil aja yang ada dalam hidup kamu pandai bersyukur, tentu Allah juga akan senang ngasih sesuatu yang besar buat kamu. Ibaratnya gini deh, misal nih kamu punya 2 boneka dan kamu akan ngasih boneka tersebut ke 2 anak perempuan. Anggap aja si A sama si B. Nah, waktu kamu ngasih boneka ke si A, anak tersebut mukanya cemberut, gak bilang makasih, terus bonekanya juga gak diperlakukan dengan baik. Nah, beda dengan si B, waktu kamu ngasih boneka ke anak tersebut, si B ini kelihatannya seneng. Ngucapin terima kasih, bonekanya juga dipeluk dan diperlakukan dengan baik. Nah, kalau misalkan di hari yang lain, kamu punya barang lagi, kira-kira kamu lebih milih ngasih ke anak A atau ke anak B setelah kejadian tadi? Tentu lebih milih ngasih ke anak B kan, karena dia terlihat senang kalau dikasih barang sama orang lain, pandai berucap terima kasih. Sama halnya dengan rezeki. Kalau kita pandai bersyukur, sebenarnya kita lagi membuka pintu rezeki yang lebih lebar dan lebih banyak buat kita sendiri. Dan ini juga sesuai dengan janji Allah di surat Ibrahim ayat 7 yang punya arti, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Jadi kalau kamu mau jadi magnet rezeki untuk diri kamu sendiri, biasakan untuk selalu bersyukur tentang hal sekecil apapun yang ada dalam hidup kamu. Nah, untuk menerapkan rasa bersyukur dalam kehidupan sehari-hari kamu, coba deh setiap pagi sebelum memulai hari, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur atas semua yang kamu miliki, baik itu kecil maupun besar. Bersyukur karena masih bisa bernafas, masih bisa melihat indahnya dunia, masih diberikan kesehatan, dan lain-lain. Ini akan menciptakan energi positif yang memperkuat daya tarik rezeki kamu. Kemudian, 2. Praktekkan visualisasi secara rutin. Visualisasi sendiri yaitu kamu membayangkan kamu sedang berada dalam kehidupan yang kamu inginkan. Kamu bisa bayangkan diri kamu sedang berada dalam keadaan finansial yang bagus, kamu menerima banyak rezeki. Coba rasakan emosi sukacita dan keberlimpahan yang menyertai itu. Dengan secara konsisten memvisualisasikan keberlimpahan, kamu mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak rezeki. Membayangkannya hal-hal yang positif loh ya, atau hal-hal yang kamu inginkan aja, agar yang ketarik menjadi kenyataan adalah hal-hal yang positif juga. Kalau ada orang lain yang bilang, udahlah, kamu itu jangan kebanyakan ngehalu, hidup kamu gak mungkin berubah. Ya kan itu gak mungkin berubah buat mereka, bukan buat kamu. Kamu masih bisa merubah hidup kamu. Karena apapun yang kamu pikirkan, jika kamu memfokuskannya secara terus-menerus, itu bisa ketarik jadi kenyataan. Nah, untuk jalannya seperti apa itu ya macam-macam. Entah tiba-tiba kamu dapat ide, tiba-tiba bertemu dengan orang baik yang bisa membantu kamu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, berbagi atau sedekah. Saat kamu berbagi dengan orang lain, kamu membuka saluran untuk menerima lebih banyak. Berbagi atau sedekah nggak akan membuat kamu miskin, malah yang ada semakin ada aja rezeki yang berdatangan ke kamu. Tapi syaratnya adalah kamu harus ikhlas. Nggak perlu harus selalu nominal besar, berapapun nominalnya meskipun kecil, tapi kalau kamunya ikhlas, insya Allah dicatat sebagai amal kebaikanmu. Dan akan selalu kembali dengan bentuk lain, baik itu cepat maupun lambat. Nah, untuk berbagi sendiri juga gak hanya berupa materi ya, tapi bisa juga dengan berbagi tenaga. Misal nih, ada saudara atau tetangga yang repot, kamu bisa bantu dengan tenaga.
Atau misal kamu punya ilmu, kamu juga bisa berbagi ilmu yang kamu miliki pada orang lain, sehingga ilmu tersebut akan jadi lebih bermanfaat. Dan yang perlu kalian ketahui juga, 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun udah meninggal, yaitu pertama, sedekah jariah, kedua, ilmu yang bermanfaat, dan ketiga, doa anak soleh. Kemudian, cara keempat, pelajari ilmu keuangan. Pahami dan kelola dengan bijak keuangan kamu. Ketika kamu memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana mengelola uang kamu, kamu akan lebih mampu menarik dan mempertahankan uang dalam hidup kamu. Bisa dengan baca buku keuangan, ikut kursus, atau temui seorang ahli keuangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana uang bekerja dan bagaimana kamu dapat mengoptimalkannya. Gunanya ilmu keuangan ini juga agar kamu bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan yang disebabkan karena ulah kamu sendiri. Salah satunya adalah hutang. Buat yang punya hutang, sebisa mungkin harus dibayar ya, karena meremehkan membayar hutang ini bisa membuat rezeki kamu makin seret. Tentu kamu gak mau kan hal itu terjadi. Kemudian, cara yang kelima, tetap positif dan berprasangka baik sama Allah. Tetaplah positif dalam segala situasi. Meskipun tantangan mungkin muncul, percayalah bahwa setiap tantangan membawa pelajaran dan kesempatan baru. Hindari berpikir negatif tentang uang atau kekurangan, karena pikiran negatif hanya akan memperkuat keadaan yang tidak diinginkan. Ini sesuai dengan hukum Loa atau hukum tarik-menarik, di mana energi positif akan menarik hal-hal yang positif juga, sedangkan energi negatif akan menarik hal-hal negatif juga. Jadi, kurang-kurangi berpikiran negatif dan biasakan untuk berprasangka baik sama Allah. Meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kamu karena Allah juga berdasarkan prasangka hambanya. Kadang yang menurut kita baik belum tentu baik juga menurut Allah. Kalau kamu sedang mengalami permasalahan, berprasangka baik kalau Allah pasti ngasih jalan keluar. Kalau kamu sedang mengalami kegagalan, berprasangka baik kalau Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di depan sana. Kalau misalkan jualan kamu gak laku hari ini, yakin kalau Allah akan merapel atau menggabungkan rezeki kita besok jadi lebih banyak, dan lain-lain. Intinya selalu jaga pikiran kita dan tetap berprasangka baik sama Allah tentang apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Oke, itulah tadi rahasia sederhana tentang bagaimana cara menjadi magnet uang dengan mudah. Ingatlah bahwa semua orang memiliki potensi untuk menarik lebih banyak rezeki ke dalam hidup kita. Yang penting adalah memiliki kemauan dan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kelima hal yang udah disebutkan tadi, mana yang sering kamu lakukan? Yuk, kamu bisa tulis di komen ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan di video saya kali ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat yang baik dari video ini dan bisa menjadikan kamu orang yang lebih baik lagi. Amin. Nah, kalau dirasa video-videoku bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, agar kamu selalu dapat notifikasi jika aku upload video-video baru. Sampai jumpa di video-videoku yang lain guys. Bye-bye!